Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Tuhanlah yang membangunkan kita dan Dia menjaga kita sepanjang malam. Karena itu kita bangun dengan ucapan syukur pagi hari ini. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan kami percaya hari ini akan menjadi hari damai sejahtera sukacita bagi setiap kami. Karena kami mau terus hidup dalam kerajaan-Mu Bapa, dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kami bawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum. Tidak lain yang kami rindukan Tuhan selain Engkau memenuhi hidup kami. Seperti tanah yang gersang kami datang. Kami rindu Tuhan penuhi kami dengan urapan, kuasa, dan kasih-Mu dalam hidup kami. Ini ucapan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin kami regu kesejukan, ingin ku regu kesejukan. Air hidup-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, penuhi Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan lawan Roh Suci. Hidup kami Tuhan, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin kami regu, ingin ku regu kesejukan. Air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Kami datang Tuhan, kami rindu Engkau penuhi kami dengan air kehidupan, dengan kasih-Mu Bapa yang dapat memuaskan jiwa kami,
yang dapat mengisi kekosongan di dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau hari-hari ini. Kami butuh Engkau sepanjang jalan hidup kami, Tuhan. Karena itu kami datang membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah, Tuhan, kami berserah. Penuhi kami Bapa dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan. Mari lebih lagi katakan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang. Katakan sama Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Kami rindu terus mempersembahkan hidup kami, Tuhan. Kami tahu tidak ada yang dapat kami berikan yang dapat membalas segala kebaikan-Mu. Namun kami rindu memberi hidup kami, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan pemberian kami yang terbaik, yaitu hidup. Bawa kami terus hidup dalam ketaatan kepada-Mu Bapa, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita mau katakan pada Tuhan, kita mau angkat tangan sambil katakan di hadapan Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Amin Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan semua persembahan kami, persembahanku. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu seumur hidup kami.
seumur. Lebih lagi saudara, mari kita angkat tangan pada Tuhan, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat Tuhan seumur hidup kami. Amin. Oh, pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyenangkan-Mu, untuk meninggikan-Mu Bapa. Bawa kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami datang berserah kepada Tuhan. Kami tahu kebahagiaan di hidup kami hanya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami dipakai sebagai alat-Mu sepanjang umur hidup kami untuk menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua tentunya bangun dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya, yang terambil dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, judul perikopnya di sana bersabar dalam penderitaan. Ya, judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Yang namanya manusia itu semua pasti ketika masuk dalam penderitaan pengennya cepat-cepat keluar. Ya, tentunya kita semua kalau menghadapi persoalan badai semua pengennya cepat, ya. Tidak ada yang mau bersabar dalam penderitaan, ya. Masa bersabar kok dalam penderitaan, ya. Tapi firman ini berkata bersabar dalam penderitaan. Ya, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada banyak orang yang WA sama saya, Bu, sampai kapan saya harus bersabar? Suami saya tuh gak bertobat-bertobat, Bu. Sampai kapan saya harus bersabar menunggu ya anak saya bertobat, menunggu suami saya bertobat? Bu, sampai kapan saya sabar menunggu hidup saya kayaknya begini-begini saja? Ayat ini berkata, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita tidak disuruh sabar 1-2 hari, enggak. Ayat ini tidak berkata bersabarlah ya paling kira-kira 1 bulan lagi lah. Ya, tidak di sana dikatakan bersabarlah sampai sekuatmu. Enggak. Ayat ini dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sampai kapan kita disuruh sabar? Sampai kiamat.
Ya, jadi sekarang jangan bertanya lagi. Ada yang WA sama saya, Bu, gitu panjang sekali. Bu, doa saya belum dijawab. Haleluya ya. Jadi seolah-olah saya ini Tuhan ya. Kalau saya Tuhan saya balas. Terus gua harus bilang wow gitu. Ya, macam-macam saudara yang WA. Kenapa? Karena pada nggak sabar dalam penderitaan. Sabar aja, berhenti mengeluh. Sampai kapan? Sampai pada kedatangan Tuhan. Udah titik. Kenapa? Karena goalnya itu sampai pada kedatangan Tuhan kalau kita belum mati. Ya kalau kita nanti sudah mati ya sabar sampai mati gitu ya. Ayat ini berkata sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita disuruh belajar kesabaran tuh dari petani. Kenapa? Karena petani itu ndak bisa paksa hujan. Petani itu ndak bisa dia nanam terus langsung dia perintahkan, ya hujan cepat kamu turun ya, saya ini udah nanam loh. Ya kalau kamu nggak turun mati loh, enggak. Dari petani kita disuruh belajar sabar. Kenapa? Karena mereka menunggu musim. Ya tunggu dulu musim, bahkan seringkali musim hujan gak datang-datang. Sehingga banyak yang terjadi gagal panen. Kalau musimnya berubah bahkan mereka gagal panen, kenapa? Sawahnya kebanjiran. Ya tetapi mereka tetap sabar. Ya walaupun panennya kadang tidak berhasil. Tapi ya itulah ya belajar tentang kesabaran tuh dari petani. Ya tunggu aja musimnya berubah nggak? Berubah. Ya kadang tepat, kadang nggak tepat. Makanya kita disuruh belajar dari petani untuk bersabar. Ya tetapi mereka tetap menanti hasil yang berharga dari tanahnya. Kenapa dia sabar? Ya karena kalau berhasil ada sesuatu yang berharga dari yang dia nantikan itu. Ya. Lalu ayat yang ke-8 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita disuruh bersabar sama seperti petani itu loh ya. Petani itu bahkan kadang nggak tahu musim hujan ini tepat nggak ya, bulan Juli dia panas ya. Tepat nggak ya musim hujannya nanti Oktober sudah turun. Bisa meleset, bahkan beberapa waktu terakhir ini kita melihat musim itu bermeleset. Ya, tetapi mereka tetap bersabar. Sekalipun kadang gagal panen, ya itu sudah resiko. Ya, demikian juga dengan hidup kita kata firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada yang berkata dari dulu ngomong dekat, Tuhan mau datang dekat, buktinya nggak datang-datang. Ya, jangan sampai kita ini bicara kurang ajar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang bilang dari dulu Tuhan gak datang-datang. Ya kita harus bersabar. Mungkin Tuhan belum datang, tapi yang namanya kematian bisa datang menghampiri kita. Makanya kita ini disuruh bersabar dan meneguhkan hati. Yang namanya meneguhkan hati itu tidak tergoyah. Bagaimana caranya teguhkan hatimu dalam keadaan sesulit apapun, penderitaan yang kau hadapi, teguhkan hatimu. Ya udah gak usah banyak alasan, teguhkan. Tapi suami saya itu, teguhkan hatimu untuk terus berdoa bagi suamimu. Tapi istri saya Bu, teguhkan hatimu untuk berdoa dan terus mencintai istrimu. Teguhkan. Yang kita ini tidak bisa merubah keadaan di sekeliling kita saudara. Kita gak bisa merubah orang lain termasuk suami, anak, istri kita, orang tua. Kita gak bisa rubah. Yang kita bisa rubah itu sikap hati kita. Makanya Alkitab berkata teguhkan saja hatimu. Ya tidak usah peduli kanan kirimu mau seperti apa, bersabar dan teguhkan hati. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apalagi hari-hari ini kita sudah melihat tanda-tandanya. Terlalu nyata tanda-tanda zaman berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat di ambang pintu. Jangan sampai kita kedapatan tidak berjaga-jaga, apalagi hidup tidak berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
Bagaimana caranya kita bersabar? Bagaimana caranya kita meneguhkan hati sampai pada Tuhan datang? Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Adalah sifat manusia tuh bersungut-sungut. Iya, bersungut-sungut. Lama sekali ini Tuhan tuh gak jawab-jawab doa saya. Lama sekali ini. Kenapa begini. Bukan cuma bersungut, saling mempersalahkan. Apalagi suami istri nih. Ya ini gara-gara kamu, itu anak tuh nakal tuh gara-gara kamu. Bukan kamu tuh bapaknya, kamu tuh ibunya. Berhentilah saling mempersalahkan. Sesama anggota keluarga, sesama anggota saudara, jangan saling mempersalahkan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selanjutnya biar Tuhanlah yang bekerja. Mari. Ya. Kenapa kita jangan bersungut-sungut saling mempersalahkan? Ya supaya kamu jangan dihukum. Menanti hari-hari Tuhan yang mendekat ini kita dilarang untuk bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya apa? Kamu jangan dihukum. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jangan sampai kita kedapatan bersungut-sungut, jangan sampai kita kedapatan saling mempersalahkan, tetapi bersabar dan teguhkanlah hatimu. Saudara, karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Kita mau bilang, Tuhan, hari ini kami tidak mau bersungut-sungut. Hari ini saya tidak akan mempersalahkan siapapun. Atas apapun yang menimpa saya percaya itu adalah seizin Tuhan. Mari kita duduk di kaki Tuhan. Kita mau datang lebih baik, kita persembahkan hidup kita. Kita mau berkata, Tuhan, hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk menyenangkan Engkau. Hanya ini Tuhan, persembahan kami. Kami mau datang memberikan hidup kami kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Daripada kita bersungut, daripada kita goyah hatinya, lebih baik kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Ini persembahan kami, terima kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku Yesus, amin. Pakailah hidupku Tuhan sebagai alat Tuhan, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami. Kami mau bersabar menunggu. Dan kami harus meneguhkan hati kami. Bersabar sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai kematian menjemput. Kami mau tetap tinggal dalam kebenaran, tidak akan tergoyahkan. Sekalipun suami kami belum berubah, istri kami belum berubah, keadaan kami belum berubah, sekalipun anak kami belum berubah, keadaan di sekeliling kami begitu sulit, kami mau meneguhkan hati sampai Tuhan datang. Ini hidup kami Bapa. Teguhkan setiap mereka yang sedang goyah hari-hari ini. Angkat kembali hidup mereka untuk belajar terus percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami semua mau mempercayai Engkau dan firman-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini di rumah, di luar kota, di mana saja. Perlindungan Tuhan sempurna. Setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat, dalam sakit penyakit, Tuhan beri kelegaan, kesembuhan. Beri pertolongan-Mu Bapa tepat pada waktu-Mu. Ajar kami terus bersabar. Kami datang memberi hidup kami, diri kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka mengikuti mesbah doa pagi ini. Dalam pekerjaan anak-anak yang studi, belajar, kuliah, yang bekerja, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak buat bangsa Indonesia aman tenang di dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada.
Bahkan Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.